Hari menemani bersama mentari, datang menginspirasi, membawa hati, hangatkan suasana, terbakar ceria, keluarga Indonesia hanya di Cakrawala. Masih di 100 episode Cakrawala menginspirasi pemirsa. Dan pastinya di episode yang spesial di 100 episode Cakrawala menginspirasi ini banyak sekali informasi. Seperti informasi yang satu ini ya Anissa ya. Ya, tepat Jadi memang sekali. ini terkait kota Surabaya. Surabaya ini kan biasanya hingar-bingar karena Terkenal sudah dengan menjadi Jakarta yang keramiannya, kedua lah ya. Jakarta metropolitan, bisa Benar dikatakan ini sebuah kota sekali. metropolitan. Tapi ada sisi lain yang masih belum terjamah oleh beberapa masyarakat. Salah satu permasalahan yang masih mendasar untuk kota Surabaya adalah kemiskinan. Benar, dan akhirnya ini mengetuk hati kumpulan anak-anak muda yang Hmm. tergabung dalam komunitas sedekah rombongan, Hmm. di mana memang mereka ini membantu Ya. orang-orang yang kurang mampu. Oke. Seperti apa kegiatan dari komunitas sedekah rombongan ini? Ini dia informasi untuk Anda. Kalau sedekah rombongan itu lahirnya Juni 2011. Oke. 2011 dan sampai saat ini sudah menyalurkan 2012 ya Mas? 11. Oh 2011, oke. dan sampai 2015 ini sudah menyalurkan sekitar 28 miliar 28 miliar, oke. ke duafa yang membutuhkan. Karena duafa itu kategori yang untuk cari nafkah belum tentu bisa, Oke. terus uang juga mungkin juga punya utangnya juga. Jadi kenapa juga yang sakit itu kan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi Oke. kita harus bantu minimal sembuhkan, kita sembuh, terus kemudian biar kita biasanya kasih dana lagi untuk biar bisa usaha lagi untuk cari uang. Kalau dari saya mungkin istilahnya kita hidup itu nggak sendiri. Benar. Terus jangan banyak mengeluh, soalnya banyak sekali yang di bawah kita itu yang seharusnya lebih layak untuk mengeluh daripada kita. Kita masih diberi yang lengkap, ini terus yang sana ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, dan nggak bisa melihat dan lain-lain. Yes, itu banyak-banyak bersyukur aja kalau dari saya. Memang luar biasa sekali ya. Tadi saya juga sempat sedikit merinding juga karena mungkin banyak mengeluh juga. Iya, Sebenarnya tidak boleh ya karena mungkin karena kita masih diberi kelengkapan yang seutuhnya oleh Tuhan. Harusnya kita ikutan sedikit berbagi juga apapun bentuk rezekinya itu ya. Ya itu tayangan 21 Oktober ya. Tadi Masih kameramennya awal banget. nge-zoom banget kelihatannya lagi sini sama saya deh. Enggak, itu memang supaya wajah Dennis ini dikenal gitu loh oleh Ya, pemirsa tapi di rumah. Zoomnya ini zoomnya banget gitu ya. Padahal Waktu tadi itu, harusnya yang fokusnya itu adalah fokus ke komunitasnya. Karena fokusnya ke Dennis sekarang. Dan kenapa ke pipi saya? Karena dia masih cabi. Oh iya, masih belum ini ya. Kan Masih- kalau di Cakrawala tuh banjir ini loh, banjir makanan biasanya ya Bener, memang bener, ya. bener, Karena kalau bener. pemirsa ngelihatnya ketika kita anggun gitu kan ya, nggak tahu ketika Break ya, pemirsa commercial break ya. pemirsa lihat berita aja kita udah nyomot lumpia, nyomot bakwan, nyomot apa lagi? Banyak sekali Akhirnya ya. cabi ya Kita pipinya kalau ya. ngomong soal ini, kita juga akan ini ya, berikan informasi lainnya juga. Ini terkait talkshow juga ya, talkshow yang juga Talk pernah show kami juga. hadirkan di Karena memang Cakrawala. beragam komunitas yang sudah kami hadirkan di sini. Kalau Ya. tadi kan komunitas sedekah rombongan, di mana memang membantu mereka yang kesusahan. Nah kalau yang satu ini bukan komunitas, ini seorang guru yang menginspirasi. Karena guru ini bisa membuat proses belajar mengajar Tidak lebih membosankan. benar, lebih menggembirakan lagi. Dan ini yang pasti tepat sasaran. Oke. Jadi Bapak Fajar Trilaksono. Nah, kita lihat juga ini dia reviewnya untuk Anda pemirsa. Jadi Ahmad Dhani ini adalah alat untuk melejitkan kemampuan berhitung matematika. Tidak hanya siswa, tapi orang tua juga menerapkan juga, tidak hanya guru. Oke, orang tua di rumah pun juga Iya. harus punya harus berinovatif ya. Karena orang tua merupakan guru ketika anak di rumah. Nah, caranya cukup mudah. Mereka tinggal mendownload template yang saya sediakan. Oke. Setelah di-download, kemudian di-print, tinggal ditempelkan saja seperti ini. Nah, ini Oke. adalah template yang saya buat dan saya unggahkan di web blog saya tadi. Sebenarnya guru itu, sekalipun tanpa karya, guru itu adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Betul kan ya? Ya.
Nah, saya berharap Bapak Ibu guru semuanya, marilah kita berkarya untuk pendidikan, untuk generasi muda, agar apa yang kita sandang yaitu kemuliaan profesi itu tidak akan pernah membuat kita menjadi beban bagi kita. Jadi mulialah karena berkarya. Guru ya, Ternyata bukan hanya pahlawan. saya bentar. Sebelum komen konten beritanya, ternyata kameramennya juga bukan hanya saja saya yang di sentimen ya. sama saya, ternyata sama kamu juga ya. Tadi Iya. lengan kamu gede banget. Itu sebenarnya Enggak, itu yang- faktor baju. Bentar. Faktor baju. Bukan jangan gitu. Ini yang sebenarnya yang salah kameramennya atau badan kita yang melebar? Enggak ada yang salah. Gak ada salah Nggak ada yang salah. Ya semuanya benar, apalagi yang kami undang di sini ini semuanya keren-keren, benar-benar menginspirasi. Kalau tadi kita lihat Bapak Fajar Trilaksono, Memang ini luar benar-benar biasa ya. seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Kita sempat nanya karena Benar. beliau ini kan produk-produk yang beliau bikin, ini kan banyak yang pesan dan beliau nggak menarik bayaran 1 peser pun. Ya, dan ini Ini benar-benar demi dia bikin memajukan sendiri pendidikan. kan? Dia Iya bikin benar. sendiri. Ada yang namanya Ahmad Dhani. Benar. Ahmad Dhani bukan ini ya, bukan musisi itu. Ahmad tapi Dhani ini- pakai T matematika soalnya. Itu tadi review ini untuk 10 Desember 2015. Ya, dan ini masih seputar guru juga, karena kami juga pernah mengundang komunitas 1000 guru. Komunitas 1000 guru. Jadi ini memang komunitas yang memang bergerak di bidang sosial juga. Dan kalau nggak salah saya deh yang interview Bener, langsung ya. 1000 ah. guru saya juga agak sedikit lupa. Gimana sih kalau Coba lupa, lihat pemirsa review barangkali ini juga ya. lupa, ini dia reviewnya untuk Anda. Jadi kita ini teman-teman dari sekumpulan anak-anak muda yang pada awalnya suka jalan-jalan atau bisa dibilang hobi traveling lah seperti itu. Terus kemudian bertemu dengan anak-anak sekolah di pedalaman yang kemudian melihat kondisi sekolahnya yang dalam tanda kutip kurang layak ya. Iya. Jadi kemudian timbullah rasa ingin kenapa nggak kita jalan-jalan sambil berbagi gitu. Jadi nggak cuma jalan-jalan menikmati indahnya alam gitu ya, tapi juga berbagi dengan teman-teman yang ada di sana. Gitu. Oke, dan itu seperti tagline dari 1000 guru sendiri yaitu traveling dan juga teaching tadi ya, karena memang berawal dari sebuah hobi traveling yang akhirnya juga nanti pada akhirnya aplikasinya adalah mengajar juga di situ ya. Tapi pada awalnya gitu hingga mencetuskan 1000 guru ini kapan gitu? Jadi kalau dari pusat sendiri ada namanya Mas Jemi Ngadiono, dia founder dari 1000 guru. Dia jurnalis dan fotografer lepas kalau nggak salah profesinya. Jadi dia beliau memang suka seperti itu. Jadi ke pedalaman Indonesia, kemudian untuk pada awalnya mengabadikan pemandangan dan ini ya. Cuman kemudian dia terketuk hatinya ketika melihat teman-teman di sana ternyata banyak sekolah yang tidak dalam tanda kutip tidak diperhatikan. Iya, itu 1000 Oktober itu masih awal-awal ya. awal ya. Awal-awal pun kita juga sudah menginspirasi pemirsa Sudah, loh. karena memang dari Padahal- episode pertama sampai hari ini kita harus selalu memberikan inspirasi Benar sekali, untuk apalagi pemirsa di rumah. mereka yang kami hadirkan tadi barusan ya, ini masih tergolong muda. Iya. Tapi mereka mau untuk membimbing anak-anak di daerah terpencil sana yang memang tidak terjangkau oleh Benar. pendidikan ya. Jadi supaya lebih melek huruf lah. Jadi lebih pintar. Oke, tapi selanjutnya ini informasi terkait talkshow juga. Komunitas juga. Komunitas juga yang pernah kami undang juga di Cakrawala. Tapi ini Anissa ya, Komunitas apa sih bungkus-bungkus gitu loh. sedekah nasi bungkus. Jadi mereka memang ini mengumpulkan nasi-nasi bungkus gitu. Tapi Iya. ini ada event terbesarnya juga. Benar, loh. biasanya kalau anak-anak muda ini kan sukanya kelayapan tengah malam gak jelas entah kemana. Tapi kalau untuk komunitas yang satu ini pemirsa, mereka kelayapan tengah malam untuk mencari orang-orang tidak mampu yang memang mereka tidur beralaskan tanah beratapkan langit. Nah Benar. di sana mereka membagikan makanan untuk mereka, membagikan minuman juga. Dan seperti apakah kegiatan dari mereka? Ini dia reviewnya. Ya, jadi terinspirasi dari kota-kota lain itu berbagi nasi. Kemudian di Surabaya kita berpikir enaknya kita melakukan aksi apa ya untuk menyamai mereka gitu. Dan akhirnya kita memikirkan untuk memutuskan untuk berbagi nasi. Dan kita memilih nasi bungkus kayaknya lebih masuk akal. Akhirnya pada tanggal 12, bulan 12 tahun 2012 kita bentuk Sebung Surabaya. Dan
tahun ini kita memasuki usia yang ketiga. Apa namanya, concernnya ke sosial, kegiatan sosial kayak gitu. Iya. Jadi kita punya kegiatan mingguan dan juga kegiatan bulanan. Oke. Jadi kalau mingguan kita tiap hari Jumat malam kita bagi-bagi nasi keliling Surabaya karena kita Nggak ke rumah saya, Mbak. target dong Mas ya, ke rumah Mas ya. Itu jadi kita tagline-nya kita tuh pemadam kelaparan di Surabaya. Terus untuk kegiatan bulanan kita ke panti, panti Surabaya itu macam-macam. Jadi nggak cuma panti asuhan kayak gitu. Kita juga ke panti yang anak kecil yang masih bayi-bayi yang ada di daerah mana ya itu Rungkut ya Wiyung itu kita ke sana. Jadi ngasihnya ya kayak susu dan segala macam kayak gitu. Kalau ke panti asuhan biasa mungkin kayak sembako kayak gitu. Apa sih yang mungkin kita orang-orang umum ini jarang melihat dari kehidupan mereka tuh apa sih? Orang-orang yang membutuhkan, mungkin tadi kan yang disebut diantaranya ada tukang becak, ada tunawisma. Pasti kan dari teman-teman ini pasti lebih banyak pandangan mereka ini bagaimana sih kehidupannya. Adakah informasi yang kita belum tahu tentang mereka gitu aja? Kalau buat, karena tadi udah dijelasin sama Mas Fitra juga, kalau malam hari kan kayak lebih kelihatan ya mereka tidur di jalan dan segala macam. Pernah aku nemuin mereka tuh tidur cuma ditutupin sama terpal aja gitu. Jadi tidurnya tuh kecil banget tempatnya ya, cuma triplek kayak ditumpuk gitu jadi kotak. Terus mereka tidur di atasnya dan cuma ditutupin terpal. Terus ya tukang becak tuh juga kan mereka punya keluarga, tapi bapaknya itu tidur di pinggir-pinggir jalan di bawah ruko gitu. Jadi itu sih yang bikin maksudnya di Surabaya yang katanya kota metropolitan kedua gitu kan. Dengan hingar-bingarnya ternyata di saat malam hari banyak nih yang nggak terlihat sama orang-orang. Itu mereka yang berjuang buat keluarganya sampai tidurnya di beca, terus tidurnya juga nggak layak. Kadang kita pernah yang tidur di tong sampah yang kumpulan TPA gitu, itu boxnya sampah itu mereka tidur di sana. Juga ada nenek-nenek yang kita kasih nasi nih misalnya, dia langsung ngebuka nasinya dan ngasih makan kucingnya dulu gitu. Jadi dia tidur bareng kucing-kucing gitu. Sedekah bungkus ya? Sedekah nasi bungkus. Jadi nggak cuma nasi bungkus sih namanya aja, nama komunitasnya. Karena memberikan susu juga untuk bayi-bayi yang bisa dibilang dari keluarga tidak mampu, ke panti asuhan juga ya. Dan memang mereka inilah yang patut kita acungi jempol seperti yang tadi diceritakan oleh komunitas ini. Bagaimana tukang beca ini yang punya keluarga namun tetap mengais rezeki sampai tengah malam pun akhirnya tidurnya di becak. Bener. Nisa pernah menemuin dibilang tukang becak langganan enggak? Iya. Sering Nisa lihat di lampu merah Nginden. Dari arah Jagir, ini ada Pak Becak yang selalu hampir setiap harinya tidur di becaknya bertemankan dengan kucing-kucing. Beliau walaupun susah untuk makan, setiap beliau beli nasi bungkus selalu berbagi dengan kucing-kucing di sana. Wow, luar biasa ya. Ya, tidak lupa untuk berbagi. Iya, tapi kalau saya dari informasi yang baru saja Anda saksikan atau mungkin saya baru juga saksikan, ini saya juga ini dikaitkan dengan komunitas yang satunya lagi, yaitu komunitas Timbang Ngemis yang juga pernah kita hadirkan. Baru saja kan, baru-baru ini ya. Baru-baru ini kan, ini luar biasa juga. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah memang orang-orang yang luar biasa dedikasinya untuk sekitarnya. Jadi memang patut diacungi jempol juga. Lebih mengingatkan kita bahwa tangan di atas ini lebih baik dari tangan di atas. Memberi lebih baik daripada menerima. Benar. Dan seperti apakah talkshow yang juga pernah kami hadirkan juga mengenai Timbang Ngemis, ini dia. Ketimbang Ngemis ini masih dalam skala komunitas. Oke. Artinya dia tidak berada di salah satu ormas, tidak termasuk dalam satu ormas dan berbadan hukum. Iya. Tapi kita berharap untuk kedepannya kita bakal membuat landasan hukum atau supaya organisasi atau komunitas ini mempunyai badan hukum yang sah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ada alasan yang tepat gitu. Secara universal, sebuah komunitas ataupun organisasi masyarakat mempunyai tugas yang benar-benar mendasar sebagai kontrol sosial. Sehingga kita perlu membenahi mindset atau opini masyarakat mengenai sosok-sosok yang tetap mau berusaha untuk mencukupi kehidupannya. Sehingga sosok Ketimbang Ngemis dalam tanda kutip Ketimbang Ngemis ini bukan pengemis, tapi orang-orang yang tetap mau berupaya mencukupi kehidupannya, sehingga dia merelakan sesuatu yang seharusnya bisa dia buat untuk istirahat di usia senja, tapi dia tetap ingin berupaya. Nah, ini kita apresiasi. Silahkan memupuk kembali rasa peduli Anda untuk kita semua yang sesama manusia, dan berilah
meskipun kita tidak harus menerima. Oke. Berilah meskipun kita tidak harus menerima, belilah meskipun kita tidak membutuhkannya. Itu tadi ya, talkshow bersama dengan para komunitas Ketimbang Ngemis. Jadi sebuah komunitas Ketimbang Ngemis ini adalah komunitas yang memang bergerak di bidang sosial. Dan yang kami undang ini untuk wilayah Surabaya. Jadi Ketimbang Ngemis itu Anissa, di Jawa Timur, itu ada wilayah banyak sekali. Ketimbang Ngemis, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan beberapa. Jadi tiap-tiap kota ini memang ada sendiri-sendiri. Tiap kota. Ini ada pencetusnya dulu adalah anak dari Yogyakarta waktu itu, yang masih berusia 24 tahun. Akhirnya membuat ide dengan mendirikan sebuah komunitas Ketimbang Ngemis ini. Benar sekali, karena saya pribadi ketika kalau misalkan di depan minimarket pasti ada dong ya orang yang duduk di depannya ada segelas gelas bekas untuk kita taruh duit recehan, ya kan? Di sebelahnya ada juga orang yang sudah tua renta sekali, beliau cuma duduk aja tapi dengan menjajakan jualannya. Kerupuk apa sih namanya saya kurang tahu. Samiler ya, biasanya seperti itu kan ya. Walaupun saya nggak seberapa suka kerupuk itu, saya lebih suka, oke, berarti orang yang satu ini lebih baik dia memang bekerja, ya kan, mencari nafkah bukan dengan mengemis gitu. Akhirnya ya sudah saya beli aja, walaupun saya nggak suka, saya kasihkan ke siapa entah. Karena kita kembalikan lagi ke talkshow sebelumnya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita juga harus sudah mengapresiasi usahanya, ya kan. Dengan mau bekerja, tidak mengemis, tidak hanya meminta-minta. Karena nggak sedikit kok pengemis yang sebenarnya masih muda loh, masih seumuran kita. Tapi akhirnya mengemis-ngemis meminta uang, padahal kalau mau kerja pun bisa. Karena dibilang masih muda, punya tenaga yang luar biasa juga. Ngapain juga harus ngemis juga kan? Benar ya? Tapi untuk informasi selanjutnya ini juga terkait mengenai talk show juga yang pernah kami hadirkan di Cakrawala. Ini benar-benar menginspirasi karena saya sendiri pun saya menitikkan air mata. Drama ini, ya? Gak drama, ini gara-gara Mas Didit itu loh. Didramatisir memang ya kan, gitu. Dia pakai main keyboard, ala-ala. Musiknya itu ya memancing emosi gitu ya. Ya ini memang Nisa sempat berbincang-bincang dengan Ibu Mia Okta. Dimana ini ibu yang tangguh sekali. Karena dia mempunyai 2 putra yang berkebutuhan khusus. Yang akhirnya bersama teman-temannya membentuk LSM yang memang untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Jadi menggalakkan hukum dan perlindungan untuk penyandang autis. Kita lihat bersama-sama. Ini dia reviewnya. Tapi ada nggak sih pernah dengar katanya kalau salah obat-obatan akhirnya bisa menyebabkan anak menjadi autisme juga? Ya, itu terjadi di saya. Jadi anak saya, kenapa saya dirikan Yayasan Advokasi Sadar Autisme, memang anak saya yang satu memang autis infantil. Yang autis kedua, infantil ini apa maksudnya? Dan memang dari lahir. Memang dari lahir dia membawa autis. Kalau yang kedua ini sebenarnya memang karena obat-obatan, tapi kita nggak memperpanjang masalah ini. Ya sudah, kita terima ini sebagai suatu takdir dan harus kita ini mungkin jalanin. Bisa sedikit bercerita bagaimana dari awalnya anak yang normal, kemudian karena salah obat-obatan ini akhirnya menjadi penyandang autis, supaya pelajaran juga untuk ibu-ibu di rumah, para orang tua di rumah, supaya tidak terulang lagi kejadiannya. Nanti kalau misalnya saya perpanjang masalah ini pasti jadinya pro dan kontra ya. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Semua pasti ada pro kontranya ya. Dari yang di bidang kesehatan mungkin akan pro dan kontra. Tapi ada beberapa teman yang senasib dengan saya. Jadi harus hati-hati dengan penggunaan antibiotik ya. Baiklah. Karena anak saya dulu waktu itu pernah di opname di satu rumah sakit terkemuka, terkemuka. Terus saya waktu itu yang namanya diare, terus diberi antibiotik yang dosis tinggi. Setelah dari diinfus dan diinjeksi antibiotik 10 kali, saya nggak usah sebutin obatnya namanya apa, 10 kali ya? 10 kali diinjeksi. Setelah itu anak saya seperti sakau. Jadi seperti sakau, tahu-tahu udah diem aja kayak orang sakau itu aja, udah pandangan matanya udah nggak ada, kosong. Dan saya udah kerasa waktu itu sempat saya ada kekhawatiran gitu ya, namanya ibu gitu nanya sama dokternya, dok, nggak dikasih antibiotik yang dosis lebih rendah gitu. Terus dokternya bilang ya nggak bisa, mau lewat atau mau sembuh, cuman pilihannya gitu aja. Jadi waktu itu tahun berapa ya anak saya 2001 lah, sekitar 2001.
Tapi memang saya tidak memperpanjang masalah ini karena lebih baik saya mencari solusi untuk anak saya daripada saya harus bersinggungan dengan hukum dan lain sebagainya untuk masalah ini. Gitu. Oke, dan itu menjadi salah satu motivasi ya dari Mbak Oki ini membentuk advokasi Sadar Autisme Surabaya ini. Baiklah. Sebagai orang tua penyandang autis atau memiliki keluarga yang juga penyandang autis, tolong sampaikan ke orang tuanya, jangan patah semangat atau jangan sampai satu keluarga ini berpisah karena memiliki salah satu putra yang penyandang autis, karena banyak sekali yang perpisahan terjadi karena saling menyalahkan. Itu tadi ya talkshow terkait mengenai ini merupakan penyandang autis. Anaknya ya? Anaknya, dua anaknya. Drama. Ini kita review, kita nggak talk show. Demen banget sih lihat Anissa nangis, heran deh. Jarang ya soalnya ya. Oke, tapi kalau Anissa pribadi selama episode 1 sampai dengan 100, ini apa, talk show apa yang paling berkesan? Semuanya berkesan karena semuanya membuka mata. Ya termasuk ini tadi, yang penyandang autis ini, karena memang penyandang autis ini bisa dari anak-anak, sampai dia dewasa pun tetap penyandang autis. Jadi kita nggak boleh memandang sebelah mata, kita nggak boleh menjauhi, justru kita harus merangkul. Bener. Karena mereka butuh perhatian khusus. Karena beda kalau di Indonesia ini, pemerintah nggak langsung turun tangan. Padahal kalau misalkan penyandang autis ini butuh orang, kalau misalkan orang tuanya nggak ada, itu siapa yang mau merawat mereka? Padahal mereka butuh perawatan ekstra. Benar. Nah seperti itu sih. Ya, memang ini talkshow yang dihadirkan di Cakrawala. Dari episode pertama sampai dengan episode yang ke-100 hari ini memang begitu menginspirasi. Dan ada satu lagi yang menginspirasi, karena kalau kita biasanya ngelihat anak jalanan, sampah masyarakat, apa sih kalian? Nah seperti itu. Ini berbeda dengan ada seorang perempuan bernama Yuliati Umrah. Jadi beliau ini mendirikan Yayasan Arek Lintang, di mana nantinya bisa merubah nasib dari para anak-anak jalan. Wow, kita lihat juga reviewnya seperti apa. Ini dia pemirsa. Saya membangun ALID dan ALID menjadi salah satu member di International Child Defender, Child Right Defenders di di Jenewa. Nah itu kita salah satu member di Indonesia, dan kami harus mensosialisasikan tentang child rights atau hak-hak anak di semua tempat, di semua sektor, semua lini. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu, bukan hanya di Surabaya saja ya ini ya, juga ada di beberapa lokasi kita sudah punya pos-pos relawan yang menjadi para defenders itu. Benar, ada di Lereng Bromo di Nongko Jajar, ada di Flores. Di Flores kami dengan kerjasama dengan Keuskupan di beberapa paroki di Momere, kemudian ada di Maluku, di Ambon, di kota Ambon. Kemudian di Kedung Ombo di Jawa Tengah, ya, kemudian Surabaya lebih besar lagi. Bentuk cara saya bersyukur ya, cara saya bersyukur bahwa ya Tuhan, saya bisa, terima kasih sudah membimbing saya, tapi saya akan lakukan lebih lagi. Berarti saya butuh bimbingan Tuhan lebih gede lagi. Oh my God, gitu ya? Itu. Ya, karena ya memang latar belakang saya juga orphan, saya yatim, jadi mungkin lebih support tertinggi. Secara batin kan, karena kan support sekelilingnya nggak ada. Kalau ngomong sama Mbak Yuli ini nggak akan ada habisnya karena banyak sekali kisah-kisah yang ingin kita tampilkan lagi. Tapi mungkin lain waktu, lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Cakrawala. Boleh. Sekali lagi thank you so much for coming in this program, Mbak Yuli. Semoga untuk kegiatan-kegiatannya semakin berkembang juga dan juga sukses untuk Yayasan di Arek Lintang. Tadi kita berbicara dengan komunitas Arek Lintang. Yayasan Arek Lintang ya. Yayasan Arek Lintang. Bu Yuliati. Bahkan ada yang sudah go international juga. Jadi benar-benar merubah nasib dari anak-anak jalanan yang awalnya nggak jelas ya di jalanan mau ngapain-ngapain. Ini memberikan tujuan yang pasti, memberikan arah tujuan yang ini arahnya positif. Benar, semuanya ini memang positif, gerakan-gerakan yang dihadirkan oleh Yayasan Arek Lintang ini. Benar sekali. Ngomong soal arek, abis ini ada salah seorang arek Surabaya. Arek Surabaya. Yang akan menari ya? Bukan menari, dan juga ada salah satu juga mystery guest kita. Mystery guest dari Surabaya juga. Dari Surabaya juga. Tapi ini mystery guest-nya, clue-nya itu adalah dia itu suka banget yang namanya budaya dengan Surabaya.
budaya Surabaya atau budaya Jawa Timur nih? Dan juga Jawa Timur pastinya. Oke, siapakah dia pemirsa? Simak setelah pariwara berikut ini. Hari menemani bersama mentari, alat ini membawa arti, hangatkan suasana, terbakar ceria keluarga Indonesia.